gitu ya. Menjadi CPMI yang sukses. Baik Sobat Tonaker, apa kabar kalian semua? Di kesempatan ini kembali di acara podcast Vokasi Kompeten. Saya Ari Rusman Habibi akan mengajak Sobat Tonaker berbincang-bincang dengan peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Nah, kali ini kita berbincang-bincang dengan calon pengajar migran Indonesia yang akan menuju negara Taiwan. Rencananya sih negara Taiwan, karena perlu dipelajari dulu skillnya tentang lanjutnya mengenai bahasa Taiwan. Nah, di samping itu juga ada pelatihan-pelatihan skill lainnya mungkin akan nanti bisa mereka ceritain kepada semua penaker yang ada di rumah. Oke, baik, kita perkenalkan dulu. Ada dua orang, kebetulan dari Lombok semua nih. Iya. Oke, baik. Yang pertama dulu ini ya, kenalin dulu pada semua penaker di rumah. Iya. Nama saya Yeti Sukma Mulyanti. Saya berasal dari Lombok Tengah, Kopang, Dusun Mentinggo. Umur saya 21 tahun. Saya mengambil caretaker Taiwan sebagai calon CPMI. Caretaker Taiwan? Iya, caretaker Taiwan. Oke, satunya? Baik, nama saya Firdianini Anggreni. Saya berasal dari Lombok Utara, dari Gangga. Umur saya 22 tahun. Saya ambil jurusan Kemnaker Taiwan juga. Ya, sama ya. Pak Sukma ya. Kesempatan ini adalah jurusan bahasa Taiwan, atau bisa juga lanjutnya mereka berbicara. Tapi perlu juga nih Sobat tahu, mungkin beberapa hari mereka di sini sudah ada sedikit pemahaman tentang bahasa Taiwan ya. Sudah sedikit. Ada ya? Ya, ada. Kalau malam gitu kayak gimana? Selamat malam atau gimana? Bahasa Kalau selamat malam itu wan sahau. Wan sahau gitu. Kirain kamu Iwan bawa saham ke sini, enggak gitu ya? Wan sahau gitu ya. Wan sahau. Oh gitu ya. Ada agak mirip-mirip dengan ini ya, Mandarin gitu ya emang? Iya, emang Mandarin. Mandarin gitu. Ya, Kayak Mandarin, Pak. apa ya? Kalau konbanwa itu Jepang ya, kayak gitu itu. Iya, malam. itu konbanwa Jepang. Jepang Pak. biasanya ya. Saya pahamnya dikit-dikit Jepang sih. Konbanwa arigato gitu ya. Iya. Tapi ini wan sahau gitu ya. Wan Sanghao. Oh, wan sanghao. Selamat malam. Selamat malam. Namanya tadi siapa nih? Mbak Yeti Sukma Mulyanti. Yeti aja panggilnya. Iya. Yeti sama Firda. Firdia. Yeti, Firdia. Oh iya, bagus. Namanya bagus banget. Kenapa memilih harus ke negara Taiwan nih, Yeti? Untuk alasan yang pertama, Ya. karena gaji di Taiwan itu kan lumayan besar. Terus yang kedua, Prospek ke depan mungkin untuk pengembangan ground, untuk apa, keluarga gitu ya, penunjang kehidupan. Iya. Utamanya sih itu untuk keluarga, untuk memperbaiki ekonomi aja. Ekonomi keluarga, membantu keluarga yang sedang memang sangat membutuhkan gitu ya. Oke, itu Yeti ya. Kalau apa, Fitri? Kalau Oh. saya Pak, kenapa saya pilih Taiwan? Karena grade Taiwan dengan kayak Malaysia, kalau kayak apa namanya, Singapura sama Timur Tengah kayak di Arab Saudi, itu lebih grade ke apa namanya, lebih menang ke Taiwan, lebih tinggi grade-nya ya. Terus apa alasan saya pilih bekerja di luar negeri, yaitu Pak, apa namanya, memperbaiki ekonomi keluarga, dan banyak lagi Pak, saya mau beli kayak kebun, sawah perbaiki gitu rumah, ya. Bagus itu motivasinya untuk iya, itu. benar. Baik, ini mungkin juga jadi pemahaman bersama buat semua tonaker ada di rumah. Nah, siapa tahu mungkin banyak nih kita di Lombok terutama nih, kebanyakan kalau udah pada lulus sekolah biasanya udah merit gitu kan, Iya, kawin. iya. Kalau enggak yang kedua kuliah. Kalau udah ujung-ujungnya selesai kuliah nganggur kan iya. gitu. Nganggur lagi. Boro-boro pengen jadi PNS gitu kan. Iya. Jadi pegawai honor gitu kan, hanya gaji seberapa. Oke, tapi ya nggak masalah. Ini kan namanya macam-macam kita keinginan kita, karena kalau bisa dikatakan Lombok ini adalah devisa.
tertinggi untuk pengerah tenaga migran kita di Indonesia ini, tertinggi ya untuk kantong-kantong tenaga kerja migran Indonesia. Nah, ke Taiwan. Nah, belajar di BPP ini dari mana informasinya? Dari Kita sebenarnya tidak, kita itu direkomendasi dari PT atau sponsor kita masing-masing. Betul. Iya benar Pak. Kita direkomendasi ke sini. Ada kerjasama ya, Iya, MOU gitu iya. ya. Kemenaker kerjasama sama semua PT. Iya. Kemudian Melalui kita P3MI direkomendasi itu. untuk mengikuti pelatihan biar nanti di Jakarta itu tidak perlu lagi melakukan Iya, pelatihan betul. apapun. Karena Cuma, sudah ada iya. skill yang dilalui di sini gitu kan. Iya Pak. Apalagi nanti kalau udah selesai pelatihan itu akan dapat sertifikat langsung Sertifikat. yang memang diakui oleh negara. Tujuan misalkan kalau ke Taiwan sendiri, kalau nggak punya skill terutama, apalagi nggak bawa sertifikat kompetensi, itu akan jadi pertanyaan besar ketika wah ini orang Indonesia bawa tenaga kerja nggak punya skill juga kan jadi tanda tanya gitu. Iya. Oke, apa yang menjadi pemikiran Fitri ya? Yeti. Yeti. Aku keinget Fitri itu filmnya kayak Cinta Fitri ya, film sinetron. Oke, baik Yeti. Kalau Yeti sendiri, misalkan selama ini sudah berapa hari nih ikut pelatihan di BPP ini? Udah sekitar 2 mingguan Nah. Pak, tapi tidak dihitung dari masa PMD-nya. Iya. Iya. Itu dihitung 1 minggu dihitung pelatihan aktifnya Pak, mulai aktif pelatihan cuma baru 1 minggu. 1 minggu itu kita diajarkan PMD Pak. Ya pelatihan disiplin mental Iya. sikap. Karena apa? Nanti ketika di dunia kerja seperti di negara orang, kamu pasti bakal nemuin yang namanya disiplin di situ. Apalagi sekarang biasanya nggak bangun pagi-pagi ya, Iya. dibangunin sama TNI pagi-pagi. Udah pada bangun semua, udah sarapan semua ditanggung negara. Kan? Iya. Oke. Semua ditanggung. Baik. Ada pelatihan disiplin. Apa yang selama ini didapatkan di Balai Pelatihan Vokasi ini? Banyak sekali Pak. Dapatkan ngambil buah mangga gitu atau Iya, gimana? salah satunya itu buah mangga, buah jambunya banyak Pak. Nah, skill yang didapatkan selama ini, ya, selama di BPP ini kayak gimana? Gitu bisa diceritain kepada semua tenaga. Iya. Dulu kerja. Kalau apa namanya Pak, dari pertama nih kayak bangun pagi, terus yang nggak pernah bangun jam 3 jadinya jam 3 kita bangun Pak, tepat waktu. Terus Biasanya pada lembur semua sampai jam 2 gitu nggak iya, tidur ya. iya benar Pak. Terus apa namanya, kita juga dapat kayak tepat waktu, apa namanya, ngerjain sesuatu ya, ngerjain sesuatu itu pasti tepat waktu. Apalagi kan kalau kita disuruh kumpul udah kita di bawah sebelum dipanggil-panggil. Terus apa namanya Pak, kita juga dapat sih kayak banyak apa namanya Pak? Belajar. Iya itu Pak. Banyak teman juga Banyak ya di sini. teman. Banyak teman. Betah di Betah BPP. Pak. Betah Nggak sekali pengen Pak. pulang ya? Iya. Orang ditanggung makan aja. Baik, itu salah satunya ya. Iya. Kalian sudah mendapatkan banyak pelajaran ilmu. Nah, salah satu dari pembelajaran yang didapatkan selama ini seperti apa gitu? Misalkan selama di kelas gitu seperti apa, instrukturnya kayak gimana, memberikan pemahaman tentang itu bahasa atau apa saja yang diajarkan di kelas. Mas, soal instrukturnya itu emang instrukturnya itu kompeten dia Pak. Kompeten. Cepat kita memahami, cepat kita Kan bisa. artinya kalau sudah bilang menghafal. selamat malam siomai gitu ya, sudah artinya bisa kan? Siomai, bukan siomai ya? Cian hao. Oh, siang bukan siomai itu kan makanan ya. Wansan Suka hao, bikin siang. lapar kalau yang itu. Wansan hao. Oke, artinya sudah bisa melapaskan gitu ya, Iya. mengutarakan bahasanya yang dari Korea gitu. Dari Salah Taiwan. satunya, Mandarin. Korea, Iya, Mandarin, Taiwan. Itu ada pembelajaran seperti perawatan, pelayanan tamu atau gimana juga selain itu di situ di dalamnya. Iya, masalah housekeeping sih. Housekeepernya ya. Housekeepernya. Semua diajarkan detail Pak. Semuanya diajarkan dengan lengkap dan baik gitu. Dari mulai membereskan semua Kayak
merapikan, iya, merapikan, lap sesuatu yang semuanya. ya pokoknya semuanya. Kan biasa rumah numpuk gitu ya, Iya. lap nggak karuan gitu. Iya benar Pak. Terus Kalau diajarin masalah itu apa? caretakernya Pak. Oh iya. Ya masalah di luar negeri itu kan kita diajarin cara memandikan, merawat orang tua, Iya. merawat bayi juga. Oh, lansia-lansia Iya, gitu. benar, Pak. Itu diajarkan lengkap Pak sama cara Tapi teknik. saya nggak lansia loh, masih muda ya. Iya. Dan ini jangan saya mau dirawat gitu ya. Perawatan untuk lansia yang ada di situ Iya. maksudnya. Oke baik, itu banyak hal yang didapatkan berarti selama ini, meskipun bisa dikatakan tidak cukup gitu ya waktu yang diproses saat pelatihan, masih butuh waktu yang banyak. Tapi minimal paling tidak sudah ada ilmu dasar yang didapatkan di situ, mulai dari cara tutur kata, sopannya, mulai dari FMD, sudah sikap mentalnya sudah dididik. Iya. Baik itu housekeepernya bagaimana merawat pelayanan di dalam hotel maupun merawat lansia kan seperti Iya. itu. Nah kalau Firdi siapa Firdia. namanya? Firdia, panggil Firdia aja ya, Iya. biar simpel aja. Kalau Firdia sendiri itu yang mendorong semangat untuk masuk ke negara Thailand, apa dari diri pribadi atau kayak gimana nih? Pertama Pak dari diri saya sendiri, terus didukung sama keluarga, terutama mama saya, orang tua saya. Apa namanya Pak? Karena apa ya? Kalau dipikir-pikir Pak ya, kalau tanpa semangat mereka keluarga, Dorongan iya semangatnya. dorongan semangatnya kayak sedikit gitu Pak, nggak terlalu berkeinginan bekerja di luar negeri. Tapi minimal karena ada dorongan orang tua juga menambah semangat dari diri pribadi, sehingga keinginan itu muncul kan. Iya. Oke, semoga kalian bisa sukses nanti di negara orang dan bisa membawa negara, bawa bendera merah putih itu di kancah dunia, sehingga bisa membawa devisa negara yang lebih tinggi itu, untuk baik untuk keluarga, itu bisa nanti kayak apa yang dicita-citakan tadi, beli sawah, kebun, segala macam, yang berpikir untuk kawin lagi misalkan seperti itu ya. Iya. Enggak sih Pak itu. Tapi boleh juga sih berpikir seperti itu, karena itu normal saja, sah-sah saja kan. Iya, benar. Tapi ya paling tidak ada pengalaman tersendiri yang pernah kalian lalui, nanti ketika sudah di negara orang ya sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki aset di rumah, jadi ya pintar-pintar aja memilih orang yang akan menjadi pendamping hidup kalian nanti kan, seperti itu ya. Iya Pak. Oke baik, harapan mungkin terakhir nih, mulai dari siapa Mbak tadi? Yeti. Iya Yeti kayak gimana harapan terbesarnya ketika nanti selesai di Balai Pelatihan Vokasi ini dan akan menuju negara Taiwan? Seperti apa harapan terbesar nanti setelah itu? Harapan untuk diri sendiri atau Bisa di sana aja. harapan untuk diri sendiri Pak. Iya. Harapan saya sih semoga dengan mengikuti pelatihan ini kita bisa menjadi CPMI yang sukses, jadi CPMI yang berkarir dan membanggakan bagi negara juga. Oke. Dan tentunya mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan bagi keluarga. Oke gitu, seperti itu. Kalau Firdi? Kalau saya sih Pak ya sama kayak Mbak Sukma, supaya kita menjadi pekerja migran Indonesia. Bukan yang migran. sukses. Iya. Kalau migran kan sakit kepala. Migran. Migran. Migran Indonesia yang sukses dan yang terakhir kalinya kalau bisa ini. Emang pernah ada pengalaman? Iya enggak sih Pak, sebelum? kan Tanpa, ada Pak. juga Pak yang berkali-kali bolak-balik Karena terus, tidak legal gitu ya. Iya benar Pak. Jadi kita pergi ke luar negeri ini cukup satu kali aja. Iya. Terus dapat Pak? Pengalaman dan iya, hasil. dapat Iya. pengalaman yang berhasil Pengalaman dan hasil. Iya, hasil yang puas. Ya, Itu aja seperti sih, Pak. yang Iya. tadi ya. Oke baik, terima kasih. Ada Sukma suka makan bukan ya? Ada juga siapa? Firdia. Firdia itu kayak buah pir yang masih baru ada aja gitu kan, Firda. Gitu. Tapi Sukma ini memang namanya memang bisa disingkat dengan suka makan. Iya. Suka apa lagi? Banyak hal ya. Yang penting nanti kalian sukses lah di negara orang
bisa membawa nama Balai Pelatihan Vokasi tempat kalian berlatih. Jadi ketika nanti di dunia kerja, oh syukur saya bisa berlatih, ada ilmu yang saya dapatkan, jadi tidak kagok di negara orang, kan seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Tetap di podcast Vokasi Kompeten. Dan Sobat Tonaker, buat kalian juga yang ingin keluar negeri, jangan tanggung-tanggung deh. Lihat mereka ini dengan penuh semangat dan antusias ingin membawa negara, membawa daerah, membawa nama keluarga, sehingga nanti ke depan mereka akan menjadi seorang yang sukses. Tentunya itu harapan terbesar mereka, sehingga dapat membeli sesuatu yang bisa memberikan ruang bagi keluarga untuk menjadi yang lebih baik dari ekonomi yang semula mungkin bisa dikatakan ekonomi masih agak kurang serak gitu ya. Nanti ke depan bisa akan lebih baik. Nah, mudah-mudahan mereka semua ini calon pekerja migran Indonesia kita ini berhasil di negara orang. Baik, terima kasih atas waktunya dan tetap salam kompeten.